Editorial Bang Oni, Berita Indonesia Link, 29 Mei 2020. Selamat datang di peradaban baru. Sementara atau untuk selamanya, wabah COVID-19 telah memunculkan peradaban baru di dunia dan juga di Indonesia. Mau tidak mau, dari sisi sosial, kita juga harus menjaga diri. Antara lain adalah menjaga jarak atau social distancing. Di samping itu juga, dalam berkegiatan, kita harus menjaga kebersihan, pakai masker, dan juga kita siap untuk diperiksa apabila kita masuk ke suatu tempat, gedung, ruangan, atau tempat-tempat umum lainnya. Ini tidak bisa dihindari, karena kita harus memang bisa beradaptasi dengan peradaban yang baru setelah pandemi COVID-19 ini. Ya, selain menjaga kesehatan, di tatanan sosial lainnya, dalam berkomunikasi dengan orang lain kita tidak harus bertatap muka. Bahkan untuk pekerjaan di kantor pun demikian. Kita bisa menggunakan teknologi sehingga pertemuan virtual bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain. Nah, sahabat Berita Indonesia Link, setiap orang kini dekat dengan keluarganya. Mereka bisa berkumpul sambil bekerja di rumah. Boleh dibilang ini sesuatu yang jarang dilakukan. Bahkan sekarang pun Anda tidak perlu lagi bermacet-macetan di jalan karena Anda bisa melakukan aktivitas tidak harus datang ke tempat yang memang dituju, tapi di rumah Anda atau di tempat Anda berada. Ini merupakan efisiensi yang luar biasa. Selama ini, pemerintah sulit sekali mengendalikan polusi udara akibat banyaknya kendaraan di pagi dan sore hari yang berkeliaran di jalan raya. Begitu juga sulitnya untuk mengatur supaya jalan raya tidak terjadi kemacetan. Di peradaban ini, di pandemi virus corona, semua itu dilakukan dengan mudah. Lihat saja, jalan raya sepi, polusi udara tidak ada, dan juga Anda bisa melakukan kegiatan di mana saja dengan protokol kesehatan tentunya. Selain bekerja, dalam dunia pendidikan juga berlaku sama. Gagasan Mendikbud Nadiem Makarim di mana sudah ada rencana pembelajaran jarak jauh. Ini sudah terjadi selama pandemi corona, yaitu belajar online. Hampir 3 bulan ini selama pandemi corona, baik pelajar maupun mahasiswa, mereka melakukan belajar online atau virtual. Tidak hanya belajar online, mereka juga melakukan ujian secara online. Nah, secara ekonomi, peradaban baru memunculkan rasa efisien. Kenapa efisien? Lihat saja, selama 3 bulan ini, semua tempat perbelanjaan tutup. Jadi kebiasaan orang untuk konsumtif membelanjakan uangnya untuk barang-barang mahal, barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan, ditahan selama 3 bulan ini. Jadi, peradaban baru adalah juga efisien menggunakan uang untuk keperluan pribadi maupun keluarga. Jadi, belanja barang mewah bukan lagi hal penting. Namun orang sudah berpikir bagaimana dia membelanjakan uangnya secara cermat. Dan akhirnya, pola berfoya-foya itu telah sirna selama 3 bulan ini. Apa akan berlanjut? Dahulu, ada anggapan bahwa negara atau bangsa yang menguasai sumber minyak bumi adalah negara yang adidaya dan menguasai dunia. Namun sekarang sudah mulai bergeser. Negara yang menguasai teknologi dan sains dan juga teknologi digital, dialah yang bisa merajai dunia ini. Ya, semuanya berubah. Negara adidaya adalah negara yang menguasai teknologi dan juga data. Sahabat Berita Indonesia Link di mana saja Anda berada, sinergi dengan itu, perusahaan-perusahaan besar yang selama ini mengeruk hasil kekayaan bumi atau kekayaan alam, nanti konsepnya akan berubah, di mana dia akan menciptakan usaha yang bisa bersahabat dengan alam dan juga dengan manusia. Karena di peradaban baru, dunia semakin kecil dan juga semakin rapuh apabila memang kekayaannya terus digerus. Hutan tidak akan dihabisi, karena mereka akan sadar bahwa hutan adalah jantung dan paru-paru dunia. Dan pola bisnis mereka akan berubah menjadi lebih humanis.
Ya, Presiden Jokowi sudah mengatakan, bersiaplah hidup di era new normal, di mana kehidupan akan ada banyak aturan, sehingga kita bisa melaluinya beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Meskipun para pemimpin daerah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan mengevaluasi dulu keadaan bagaimana penyebaran pandemi virus COVID-19 sebelum memberlakukan new normal di provinsinya masing-masing. Ya, memang peradaban new normal sangat mempengaruhi sektor sosial, ekonomi. Bukan saja itu, tapi juga soal keimanan. Bayangkan selama 3 bulan, masyarakat diminta untuk beribadah di rumah. Justru beribadah di rumah dan mereka tinggal di rumah, mereka teratur melakukan semua kegiatan ibadah wajib maupun sunnah, khususnya di bulan suci Ramadan kemarin. Bayangkan, sebuah keluarga yang tadinya tidak pernah melakukan salat tarawih bersama, selama sebulan penuh mereka bisa melakukan tarawih berjamaah bersama istri dan anaknya. Kemudian, berapa banyak kepala keluarga atau imam di rumah dalam keluarga menjadi imam salat Id yang memang dalam seumur hidupnya belum pernah dilakukan. Jadi hikmah dalam iman, semua pemeluk agama merasakan dampak dari virus corona ini. Mereka berbagi kemanusiaan, malah saling dekat. Toleransi agama pun terjadi, saling menghormati, saling menghargai. Inilah hikmah yang paling besar bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya kepada kita, manusia ciptaannya. Terakhir, sahabat Berita Indonesia Link, peradaban baru ini kita tidak tahu apakah sementara ataukah akan selamanya. Tapi menurut Bang Oni, apabila vaksin virus COVID-19 ini ditemukan, maka peradaban ini hanya berlangsung sementara. Apabila belum ditemukan, mungkin ini akan menjadi peradaban new normal selamanya. Namun demikian, keinginan hidup bersih, hidup sehat akan terus ada di dalam hati. Karena setelah 3 bulan kita jalani masa-masa situasi yang memang tidak mudah. Ya, kita berharap peradaban ini bisa membantu mengangkat martabat dan harkat masyarakat Indonesia di mata dunia. Ya, sampai di sini editorial Bang Oni Berita Indonesia Link 29 Mei 2020, dan sampai jumpa lagi di editorial Bang Oni berikutnya. Sampai jumpa, salam Berita Indonesia. Dapatkan update video terbaru beritaindonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.